Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kelas 3A dan kelas 3B? Anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 3. Yang lalu kita telah membicarakan masalah aneka benda di sekitar kita. Ada yang benda mati, ada yang benda hidup, ada juga yang bukan benda. Contohnya cahaya, api, itu bukan benda. Kemudian yang benda hidup atau makhluk hidup sudah kita pelajari di tema 3 subtema 1. Kemudian wujud benda, ada benda padat, benda cair, dan benda gas di tema 3 subtema 2. Sekarang kita telah memasuki tema 3 subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Marilah kita lihat tayangan berikut ini. Anak-anak, kita memasuki tema 3 subtema 3 perubahan wujud benda. Yang lalu kita telah membicarakan benda yang tak hidup. Itu ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Sedangkan benda yang hidup atau makhluk hidup sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Mengapa benda mengalami perubahan wujud? Benda akan mengalami perubahan wujud jika dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud benda di alam adalah tanda kebesaran Tuhan. Perubahan wujud benda. Benda padat jika dipanaskan akan menjadi cair. Itu tanda merah ya. Benda cair jika didinginkan akan membeku menjadi padat. Benda cair bila dipanaskan terus akan menguap menjadi benda gas. Benda gas jika didinginkan akan menjadi benda cair. Benda gas kalau didinginkan akan menjadi padat, disebut mengkristal. Benda padat, benda gas kalau didinginkan akan mengkristal menjadi padat. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas apabila benda padat itu dipanaskan. Jelasnya nih, mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat jika terkena panas akan menjadi cair. Misalnya margarin yang akan dibuat kue dipanaskan dulu supaya mencair. Juga coklat yang akan dibuat roti dipanaskan dulu, kemudian coklat itu akan meleleh. Ini contoh. Anak-anak, siapa yang tidak suka es krim? Semuanya suka es krim. Es krim ini kalau dibiarkan akan mencair. Maka es krim ini selalu diletakkan di kulkas atau pendingin supaya tidak cair. Kemudian es batu berbentuk padat. Kalau dibiarkan terkena panas, es batu ini akan berubah menjadi cair. Selain itu juga bisa lilin dan sebagainya. Lilin yang padat kalau dipanaskan akan menjadi
meleleh menjadi cair. Membeku. Kapan benda itu membeku? Atau apa yang dimaksud membeku? Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Kebalikannya, tadi benda padat menjadi cair, sekarang kalau membeku, cair menjadi padat. Mengapa kok bisa padat? Kalau benda cair itu didinginkan. Benda cair jika didinginkan akan menjadi padat. Contohnya, pembuatan es krim. Di bukumu itu di tema 3 subtema 3 ada cara pembuatan es krim. Nanti kalian bersama ibumu bisa mencoba bagaimana cara membuat es krim yang enak. Kemudian kalau pembuatan es batu, kalian sudah sering membuat, yaitu memasukkan air dalam plastik, kemudian plastiknya dimasukkan dalam freezer. Tunggu beberapa lama, kemudian akan jadi es batu. Begitu juga pembuatan gula merah. Nih, gula merah asalnya dari nira kelapa yang dipanaskan, kemudian akan mengental, didinginkan, akan menjadi beku. Kemudian itu dimasukkan cetakan, setelah keras maka diambil jadi cetakan dan dijual ke pasaran. Ini berikutnya adalah pembuatan es batu. Di tempatnya kamu beri air, kemudian dimasukkan dalam freezer. Saya kira ini bisa kamu lakukan sendiri di rumah. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Benda cair jika dipanaskan akan menjadi benda gas. Contohnya, ibu menjemur pakaian yang baru dicuci dengan bantuan panas matahari. Lama-kelamaan baju menjadi kering karena air yang di baju menguap. Merebus air. Lama-kelamaan air akan berkurang karena sebagian sudah menguap menjadi benda gas. Bensin dalam jerigen yang dibiarkan terbuka akan habis karena menguap. Inilah contoh dari penguapan. Memasak air, kalau kamu biarkan lama-lama airnya akan habis menjadi uap semuanya. Ini juga bensin, dimasukkan dalam jerigen tapi dibuka, maka lama-kelamaan bensinnya akan habis menjadi uap. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Udara di sekitar kita mengandung uap air. Ketika udara bersentuhan dengan benda-benda yang bersuhu dingin, maka berubahlah uap air itu menjadi bintik-bintik air yang disebut embun. Contoh dari mengembun. Di gelas yang berisi es, ini gelasnya tidak bocor tapi kok basah. Karena apa? Karena udara di sekitar itu bersentuhan dengan udara dingin dari es, akhirnya mengembun menjadi cair, ya. Kemudian di rerumputan pada pagi hari tidak hujan tapi ada air, itu karena apa? Karena udara sekitar bersentuhan dengan udara dingin sehingga menjadi embun. Mengkristal.
Kristal adalah bongkahan berbentuk padat. Mengkristal artinya proses alami yang terjadi karena bahan memadat dari cairan atau ketika mereka mengendap dari cairan atau gas. Ini bisa terjadi karena perubahan suhu atau perubahan kimia. Contohnya, pembuatan garam. Garam berasal dari air laut yang dimasukkan ke dalam tambak, dibiarkan kena udara dingin, dari panas matahari. Kemudian air laut menguap. Air laut menguap menjadi gas, tinggal kristal garamnya. Kemudian di gua-gua juga terjadi stalaktit dan stalagmit, itu juga terjadi karena pengkristalan. Mengkristal contohnya adalah pembuatan garam. Garam itu berasal dari air laut yang dialirkan ke dalam tambak, dibiarkan kena sinar matahari. Akhirnya air yang dalam tambak itu menguap, tinggallah kristal garamnya. Kemudian juga yang ada di gua-gua itu juga karena peristiwa kimiawi terjadi pengkristalan. Penyublim adalah proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya, kapur barus yang ada di lemari lama-lama akan habis, tidak ada bekasnya. Ini karena kapur barus dari zat padat berubah menjadi zat gas, benda gas. Es kering akan habis jika ditempatkan di tempat terbuka. Ini contohnya kapur barus yang untuk pewangi baju, pewangi ruangan. Ini adalah es kering. Kalau dibiarkan, es kering ini juga akan habis. Sekarang kita masuk pada identifikasi waktu untuk matematika. Waktu bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang berupa jam. Contohnya, jadi kalau kamu membuat es batu, kamu masukkan di kulkas, berapa waktunya? Sekitar 4 jam. Kita lihat es itu sudah berubah menjadi benda padat. Airnya menjadi benda padat. Jam bermacam-macam, ada jam dinding, ada jam tangan, ada juga jam yang ada di HP, ada yang ada jarumnya, ada yang tidak ada, namanya jam digital. Satuan waktu pada jam terdiri dari jam, detik, menit, dan detik. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam berarti sama dengan 60 kali 60, sama dengan 360 detik. Nah, ini matahari, sumber panas. Tadi kita membicarakan masalah perubahan wujud, ini tak lepas dari matahari, karena matahari adalah sumber panas di bumi ini. Nanti kalian bisa menggambar matahari, tidak seperti kelas 1 dulu, matahari yang ada di gunung kemudian diberi rambut. Nah, sekarang kelas 3 mataharinya yang bagus. Salah satunya ada contoh seperti ini. Tugas, nanti kalian akan mengerjakan tugas untuk pertemuan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jangan lupa sebelum mengerjakan buku temanya dibaca dulu ya. Sampai di sini anak-anak, selamat belajar. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.